Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan simetri lipat. Nah, apakah anak-anak tahu kalau di suatu teks bacaan itu ada informasi penting? Nah, bagaimana sih cara kita menemukan informasi penting itu? Caranya adalah dengan menemukan ide pokoknya. Nah, ide pokok itu sering disebut juga dengan gagasan pokok, gagasan utama, atau pikiran pokok. Ide pokok diartikan sebagai ide atau gagasan yang menjadi pokok untuk pengembangan paragraf. Ide pokok itu letaknya biasanya di kalimat utama. Nah, kalimat utama itu merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal maupun di akhir paragraf. Kalimat utama yang letaknya pada akhir paragraf biasanya menggunakan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Paragraf yang memiliki kalimat utama pada bagian awal itu disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang memiliki kalimat utama di bagian akhir disebut dengan paragraf induktif. Nah, sekarang apa sih ciri-ciri kalimat utama itu? Ciri-ciri kalimat utama itu yang pertama bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Kemudian biasanya terletak di awal maupun di akhir paragraf. Dan yang terakhir yaitu dapat berdiri sendiri jika kalimat yang lainnya itu dihilangkan. Nah, tadi kan ada yang namanya ide pokok dan kalimat utama. Nah, yang selanjutnya yaitu gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Fungsi dari gagasan pendukung atau gagasan penjelas adalah untuk menjelaskan kalimat utama atau menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung itu umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mengandung gagasan pendukung disebut dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Di dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama tersebut. Nah, sekarang ciri-ciri dari kalimat penjelas. Apa sih ciri-ciri dari kalimat penjelas itu? Yang pertama yaitu bersifat lebih khusus dari kalimat yang lainnya. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Dan yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat penjelas. Yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Jadi kalimat penjelas itu tidak dapat berdiri sendiri. Dan yang kelima, apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Nah, sekarang bagaimana sih langkah-langkah untuk menentukan ide pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks bacaan? Nah, yang pertama yaitu bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Dan yang ketiga, temukan kalimat penjelasnya. Dan yang keempat yaitu ubah kalimat utama dan kalimat penjelas ke dalam kalimat yang lebih inti. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, sampai di sini apakah paham mengenai ide pokok, kalimat utama, gagasan pendukung, dan juga kalimat penjelas? Iya, sudah paham semuanya ya. Nah, oke, sekarang kita ke materi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang simetri lipat. Apakah anak-anak di sini tahu apa sih itu simetri lipat? Ya, simetri lipat adalah bentuk-bentuk yang saat dilipat dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat.
Jadi pada suatu bangun datar itu apabila misalnya di sini Ibu punya contoh kertas yang berbentuk persegi. Jadi apabila kertas ini kita lipat seperti ini dan semua bagiannya itu saling menutupi, maka bangun datar ini memiliki yang namanya simetri lipat. Ini saling menutupi. Jadi bangun datar persegi ini mempunyai simetri lipat. Apabila bangun datar itu dapat dilipat sebanyak 2 kali dan saling menutupi, maka bangun datar tersebut dapat memiliki 2 simetri lipat. Ini kita lipat 1 kali. Dia semua bagiannya dapat tertutupi sehingga dia mempunyai 1 simetri lipat. Kemudian apabila kita lipat seperti ini dan ternyata semua bagiannya ini dapat tertutupi, jadi dia mempunyai 2 simetri lipat. Kemudian apabila kita lipat seperti ini, semua bagiannya juga dapat tertutupi, dia mempunyai 3 simetri lipat. Kemudian jika kita lipat seperti ini lagi, semua bagiannya juga masih tertutupi semuanya, sehingga dia mempunyai 4 simetri lipat. Nah, seperti itu seterusnya sampai semua kita membentuk lipatan-lipatan pada bangun datar tersebut dengan berbagai cara atau berbagai lipatan, dan kita lihat apakah semua bagiannya itu dapat tertutupi atau tidak. Jika semua bagiannya itu dapat tertutupi ketika kita lipat bangun datarnya itu, maka itulah jumlah simetri lipat yang dimiliki oleh bangun datar tersebut. Nah, simetri lipat itu akan menghasilkan yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi bangun datar menjadi 2 bagian yang sama. Maksudnya adalah sumbu simetri itu adalah garis pembaginya. Jadi kan tadi simetri lipatnya misalnya seperti ini. Nah, sumbu simetrinya itu berarti adalah ini. Ini adalah garis lipatannya. Ini yang dinamakan dengan sumbu simetri. Nah, begitulah anak-anak, apakah sampai di sini paham? Nah, sekarang anak-anak bisa mencoba bangun datar yang lainnya di rumah ya. Kemudian nanti anak-anak bisa mencoba mencari simetri lipat dari bangun datar tersebut. Anak-anak bisa mencari simetri lipat dari bangun segitiga, persegi panjang, trapesium, layang-layang, maupun yang lainnya. Nah, sampai di sini apakah anak-anak sudah paham? Ya, alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Nah, jadi hari ini kita tadi sudah belajar apa saja? Iya, benar sekali. Hari ini kita tadi sudah belajar tentang ide pokok, kalimat utama, gagasan pendukung, kalimat penjelas, kemudian mengenai simetri lipat dan juga sumbu simetri. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa, mulai. Selesai. Sekian dari Ibu, banyak kekurangannya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.